Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Podcast. Kembali lagi di channel Gerobak Podcast. Kali ini tim Gerobak Podcast mau ngajak ngobrol santai salah seorang pegiat pendidikan atau aktivis pendidikan yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia, Kang Najib. Assalamualaikum Kang. Selamat sore Kang. Waalaikumsalam, selamat sore. Atur nuhun Kang, terus ditampil nih di ruangan yang luar biasa. Sejuk juga nih kayaknya. Sejuk, hujan. Hujan. Kang Najib, Ya. ini Kang, kita mau ngobrol santai soal psikologi pendidikan anak yang memang ini udah hampir setahun ya Kang. Di masa pandemi COVID-19 ini hampir semua anak-anak usia sekolah berada di rumah. Ya. Nah, ini kan mungkin akan sebagai pegiat aktivis pendidikan banyak masukan-masukan sejak awal pandemi ya sampai hari ini gitu kan. Dan mudah-mudahan sih ya dengan vaksin yang sudah berjalan kepada masyarakat dan beberapa petugas warga masyarakat yang langsung ke lapangan juga, mudah-mudahan sekolah bisa juga dibuka gitu kan. Ya. Ini kita ya sedikit mungkin saran dari Akang atau mungkin pengalaman selama pandemi setahun ini, karakter anak dalam hal keinginan atau minat belajarnya seperti apa sih Kang? Ya, terima kasih nih Kang Arif ya. Kalau saya sih melihatnya sebenarnya dari beberapa aspek ya, bukan dari sisi anak. Kalau dari sisi anak, pasti anak itu pertama pasti jenuh, yang kedua dia pasti nggak happy gitu sebenarnya belajar di rumah itu, karena kan kita terbiasa selama ini yang namanya belajar itu kan di sekolah, yang namanya belajar itu dilakukan di dalam kelas yang ada gurunya gitu ya. Memang situasinya begitu. Nah, tentu hanya sebagian kecil sebenarnya di antara kita yang terbiasa atau paham dengan homeschooling ya. Misalnya kalau yang terbiasa melaksanakan homeschooling, saya kira tidak akan begitu Terbebani itu. Ya, terbebani atau ada lompatan budaya yang demikian besar ya. Nah, jadi kalau saya melihat dari sisi anak itu. Yang kedua sebenarnya ini bisa dilihat saya melihat dari sisi ada manfaatnya juga untuk menyadarkan orang-orang bagaimana misalnya orang jadi sadar bahwa menjadi guru itu susah, tidak mudah. Jadi orang tua diingatkan Dituntut kembali gitu ya, dituntut kembali untuk bagaimana memerankan diri sebagai seorang guru. Dan ini juga banyak labakannya kan. Ya. Keluhan-keluhan itu, apalagi yang beredar di media sosial itu kan, itu menjadi PJJ atau belajar di rumah itu selain anak tertekan, orang tua juga tertekan gitu. Nah, ini diperburuk itu sebenarnya dari sisi ya manajemen, kesiapan tata kelola kita menghadapi ini kan memang harus diakui tidak ada yang merencanakan, tidak ada yang tahu lah ya, ketika tiba-tiba ada lompatan budaya kita yang tadinya belajar itu klasikal di dalam kelas, ada guru, ada murid gitu, tiba-tiba sekarang dilakukan secara jarak jauh gitu. Nah, tentu dari sisi anak itu gitu. Nah, dari yang diperburuknya itu misalnya gini, banyak temuan hasil survei itu, baik itu dari PGRI maupun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia, itu menunjukkan bahwa ya guru juga pada dasarnya itu kurang siap sebenarnya, sehingga ada guru ya yang mempraktikkan ketika belajar dari rumah itu memanfaatkan aplikasi, ada yang pakai terutama yang misalnya Zoom ya, itu memperlakukan sama persis ketika di dalam kelas, jadi jadwalnya ketat sama. Nah, itu kalau di Bandung, mohon maaf, misalnya saya menyebut SMA 3 ya, itu SMA 3 itu anak belajar persis seperti di sekolah jamnya. Itu dari pagi sampai sore itu dia artinya sesuai ya Kang, sesuai, seperti biasa gitu ya. Ya, bedanya dia di depan laptop gitu. Itu memang tidak bijak dari sisi itu ya, karena kan daya dukung
orang per orang, Ya. daya dukung keluarga kan berbeda. Tidak semua Tidak semua siap sebenarnya siap ya dengan di begitu. siswa itu ya kan. Tidak Iya, semua jadi- memiliki alat-alatnya ya. Ya betul. Jadi sebenarnya harus ada relaksasi dari sisi tuntutan pendidikan ya, Oke. pendidikan, relaksasi dari tuntutan kurikulum. Jadi kecakapan yang ditonjolkan itu harus lebih melihat situasi gitu, yang dimana anak itu sekolah itu berada. Jadi tidak bisa dipersamakan antara satu daerah dengan daerah lain. Terutama desa kota itu udah jelas Jauh sekali jauh ya. sekali ya. Untuk infrastrukturnya mungkin. Infrastruktur. Jadi- Teman saya kan memang kebetulan alumni UPI ya, banyak yang menjadi guru. Jadi rata-rata keluhannya anak itu awal-awal itu dia masih ikut tuh. Ya, Awal masih ikut, masih mengikuti. masih gitu ya. mengikuti. Udah pertemuan keberapa itu hilang. Hilang ketika ditanya itu, ya alasannya ya dia nggak punya data lagi. Betul. Habis gitu. Paket kuota handphonenya habis. Pakai kuota handphone. Dan anak-anak itu juga nggak semuanya paket unlimited kan. Betul. sebenarnya. Betul. Jadi paket ada yang paket chat, ada yang paket medsos saja, itu terkendala betul. Sehingga memang di dalam perjalanannya kan ketika pada awal pandemi itu semua seperti diarahkan dilakukan melalui Sistem online. online melalui Zoom ya misalnya gitu. Lalu berubah menjadi classroom yang tidak classroom itu kan tidak harus selalu tatap muka ya, tapi ada interaksi, pemberian tugas, penyetoran dan lain-lain. Itu lebih moderat, lebih moderat dari sisi cara melaksanakannya ya, karena seseorang tidak harus dipanteng berhadapan Langsung terus dengan gurunya. dengan data ya. Dan video itu kan live streaming itu terasa betul menyedotnya bagi siswa ya, bagi siswa. Karena kalau bagi guru, bagian guru itu kan dia melaksanakannya tetap di sekolah tuh. Ada yang mengajar di sekolah, memanfaatkan wifi sekolah, tidak begitu membebani dari sisi kuota guru, tapi guru itu lebih kepada konten. Karena konten yang biasanya dia disampaikan secara interaktif, ini harus diredesain untuk menyesuaikan dengan keberagaman siswa tadi. Oke. Siswa yang siap dengan gadgetnya yang canggih misalnya, ya, dengan yang laptopnya yang canggih mumpuni, juga. yang datanya yang cukup. Tapi kan sebagian tidak demikian. Betul. Bahkan ada yang satu keluarga punya anak 3 itu Bergantian. ketika UTS itu kan menjadi sangat merepotkan. Betul, ya. Karena kalau belajar biasa itu ada yang beberapa kan dimundurkan ya waktunya, ada beda kelas. Tapi kalau PTS itu atau penilaian tengah semester dan akhir semester itu kan waktunya bersama itu, wah itu merepotkan sekali. Jadi alatnya cuma satu ya kan, Iya. handphonenya gitu. Apalagi punya orang tuanya misalnya kan, orang tuanya bekerja. Iya, iya. Jadi ada beberapa sekolah menerapkan relaksasi bahwa tugas itu tidak harus dikirimkan itu sesuai jam sekolah. Jadi ada yang menerapkan kebijakan di salah satu sekolah misalnya di Bandung Barat itu, tugas itu dikirim selambatnya untuk hari berjalan itu pada jam 9 malam atau pukul 9 malam Melalui online tadi. online tadi Via WhatsApp mungkin ya kan. via WhatsApp. Jadi sebenarnya yang lebih mudah itu sekarang relatif mudah itu dengan aplikasi percakapan. Aplikasi percakapan. Itu dengan grup dengan lain-lain. Karena kalau itu hampir semua gadget sudah bisa ya. Hampir semua orang punya, dan problemnya itu untuk kalangan tertentu yang memang sangat perlu dibantu saja, yang perlu perlakuan khusus, seperti daerah-daerah yang mungkin sinyalnya kurang baik, bagus, itu penerimaan di sana mungkin ya, kurang betul. ini ya kan ya. Jadinya. Jadi di beberapa sekolah di Indonesia Timur itu sebenarnya gurunya ada yang keliling, Keliling ke rumah-rumah ya, ya. menyampaikan ke rumah-rumah. Karena ya kalau kita lihat penampakan di sekolah di Indonesia Timur itu kan ada yang Ya. dia masih mengkhawatirkan Betul. sekolahnya juga, jangankan gadget gitu. Karena itu praktiknya ada di kelas seperti itu. Dan ini Kang sebenarnya untuk PJJ itu kan sebenarnya Indonesia kita punya rekam jejak, punya sejarah yang cukup bagus tentang
bagaimana pelajaran atau pembelajaran jarak jauh itu dilaksanakan. Kita pernah punya SMP terbuka ya, Oke. SMA terbuka, Ya. universitas terbuka, nah bahkan universitas yang sangat besar kan. Itu yang bagaimana pembelajaran jarak jauh itu bisa dilakukan. Dilakukan. Nah, caranya dengan apa? Dengan modul kalau Oke. gitu. Jadi guru menyiapkan modul, materinya seperti apa, evaluasinya seperti apa, penilaiannya seperti apa, sehingga yang namanya pembelajaran jarak jauh itu tidak harus selalu dilakukan melalui live streaming atau video conference atau ya seperti aplikasi itu Artinya tadi. Indonesia udah memiliki sistem itu ya Kang, sebelum pandemi sebenarnya, ini terjadi sebelum ya. pandemi. Bedanya ya dulu sama sekali tidak online, tidak ada apa namanya Sistem online sistem melalui online ya, WA, tapi melalui gadget ya. melalui apa namanya sistem modul. Dan kalau Jawa Barat itu punya sejarah juga mengembangkan pada zamannya kepala dinasnya Pak Haryadi itu kan SMA terbuka ya, yang dulu sebenarnya belum ada. Jadi SMA terbuka itu guru disiapkan modulnya sudah lengkap. Jadi kalau kita akses sekarang masih ada tuh modul masih lengkap, sehingga itu bisa jadi diambil salah satu cara bagaimana pembelajaran jarak jauh itu bisa dilaksanakan dengan tidak semata-mata harus menggunakan di aplikasi itu tadi misalnya ya, atau yang tatap muka Ya. virtual gitulah, bisa seperti itu. Jadi kan sebenarnya pembelajaran jarak jauh itu bisa dilakukan yang pertama dengan apa, pembelajaran selama pandemi ini bisa dilaksanakan dengan cara jarak jauh atau dengan tatap muka kan. Tatap muka. Atau jarak jauh pun bisa dilakukan secara daring maupun luring. Daring itu ya melalui tadi aplikasi, atau secara luring, secara offline itu yaitu ada beberapa sekolah yang menerapkan gurunya memberikan tugas, lalu muridnya ngambil atau orang tuanya, lalu dikerjakan di rumah, setelah itu diserahkan lagi. Nah itu juga bisa masuk kategori itu. Itu mah jangankan di daerah-daerah terpencil kan. Di KBB aja tetangga saya di Cihanjuang udah demikian tuh. Ada beberapa keluarga yang di antara gang itu tidak semua punya HP, tidak semua HP-nya itu support yang mendukung sistem Android-nya yang canggih gitu. Karena itu rata-rata mereka berhimpun beberapa tetangga itu, lalu kalau tugasnya itu dikirim via WA, lalu dilihat, dicatat tugasnya apa, lalu dikerjakan sama anak. Setelah itu baru distorkan ke gurunya. Termasuk ya kemarin saya juga dapat teman saudara yang di Tegal juga demikian. Jadi ada sekolah-sekolah yang menerapkan begitu. Jadi relatif tidak harus selalu pembelajaran yang live teaching dengan aplikasi dan teknologi yang ada. Iya, sebenarnya bisa dilaksanakan. Yang penting ada relaksasi dari sisi dari konten, dari kurikulum, bahwa dalam konteks ini adalah kecakapan apa yang harus ditonjolkan. Kalau saya sih melihatnya kecakapan bertahan hidup itu menjadi penting gitu. Bagaimana misalnya membiasakan protokol kesehatan itu saat ini menjadi penting. Karena itu sebenarnya di Satgas penanganan COVID itu, saya kebetulan kemarin ikut membantu supervisi untuk PPKM Mikro di Kabupaten Bekasi. Yaitu memang salah satu bidang di dalam Satgas itu adalah bidang perubahan perilaku. Jadi bagaimana campaign tentang orang harus membiasakan diri dengan COVID itu harus terus dilakukan. Ya, terus menerus. Karena masyarakat ya, karena kan vaksin itu tidak hanya selesai dengan vaksin dan pengobatan. Betul. Karena kita tahu tingkat efektivitas vaksin itu nggak ada yang 100% ya. Sinovac aja itu kan 65% ya. Artinya di dalam 100 orang masih ada 35 orang yang mungkin masih mungkin terpapar. Karena itu vaksin terbaik untuk menghadapi COVID itu sebenarnya vaksin dalam bentuk itu adalah bagaimana kita mengubah perilaku menjadi adaptif, berdamai dengan virus, dengan COVID, dengan cara-cara yaitu tadi selalu menggunakan masker ketika keluar, cuci tangan, jaga jarak dan lain-lain. Kang Najib, Ya. ketika ini menjadi sebuah adaptasi mungkin ya perilaku yang tadi akan jelaskan.
Ini kalau memang nanti sekolah tatap muka, kan masih banyak pro kontra nih. Meski Ya. vaksin udah ada. Ya. Kan karena anak-anak juga kasihan ya. Ya. Kalau rentang waktunya terlalu lama. Apalagi yang mungkin SD ya. Karena SD ini rentang sekali malesnya ya, karena Ya. masih anak-anak gitu kan, bahwa dengan suasana seharian di rumah. Ya saya rasakan lah di rumah dengan 2 anak yang masih sekolah gitu kan. Nah ini kan otomatis tadi penekanan kepada masyarakat bahwa kita harus berdamai. Ya. Kadang-kadang di lapangan tidak gitu kan, Ya, betul. pro kontra gitu Ya. kan. Oh ini mau nggak usah sekolah padahal udah ada vaksin. Tetap saya nolak. Kadang-kadang malah ada petisi-petisi gitu kan, ngumpulin tanda tangan, kasih di kepala sekolah. Nah ini kan problem Kang, problem di masyarakat ya. Kira-kira mungkin akan sebagai pegiat aktivis pendidikan mungkin bisa menyarankan ke pemerintah, apalagi akan ikut dalam satgas gitu kan. Gimana nih kan solusinya? Sebenarnya kan ada kesepakatan 4 menteri ya Betul, terkait bagaimana pembelajaran dilakukan selama masa pandemi. betul. Jadi yang pertama harus dipastikan itu dari sisi status wilayah ya. Jadi Zonanya yang zonanya. Tadi kan dorongannya dilakukan pembelajaran tatap muka ya. Betul. Itu kalau merujuk kepada ketentuan itu sebenarnya hanya bisa dilakukan oleh daerah dengan status zona hijau. Nah, zona hijau itu harus di breakdown lagi karena misalnya kalau satu kabupaten hijau itu di dalam hijau itu pasti masih ada yang lain-lain, cuma kecenderungannya hijau. Nah, yang benar hijau di area yang sangat spesifik itu pertama boleh dilakukan. Yang kedua harus tetap juga menjalankan protokol kesehatan. Nah, dengan salah satunya ya ada pembatasan kapasitas dan lain-lain. Cuma sebenarnya yang selalu menjadi problem dari kita itu ini bukan hanya soal ketentuan sekolah ya, Betul. bahwa aturan itu satu hal gitu dan pelaksanaan itu menjadi hal yang lain lagi. Betul. Itu Artinya breakdown dari atas ke bawah ya, dari pusat ke daerah ini ya kan. iya, kalau kita mau bicara aturan, hukum kita sudah mengatur dengan sangat lengkap, Betul. dengan rigid. Kalau dilaksanakan tidak akan selesai urusan kita. Betul, Tapi kan betul. pelaksanaannya tidak Pelaksanaan demikian. tidak demikian. Ya gitu. Jadi itulah kenapa sebagian aktivis pendidikan tetap mengkhawatirkan kekhawatiran munculnya atau penyebaran COVID ini terjadi ketika dilakukan pembelajaran tatap muka. Ini sebenarnya IKUPI ya, Ikatan Alumni UPI itu secara kelembagaan akhir tahun kemarin menyampaikan salah satunya adalah itu. Jadi salah satunya bahwa pertimbangan utama penyelenggaraan pendidikan itu adalah keselamatan peserta didik dan juga pendidik dan tenaga kependidikannya, artinya guru dan perangkat sekolah. Ya. Karena itu patokannya harus ada rekomendasi kan dari Satgas Penanganan COVID itu, harus ada checking list observasi atau checking list yang harus diisi, yang itu akan menentukan sekolah tersebut dia layak atau tidak Untuk dibuka. untuk dibuka. Menjalani tatap muka tadi Ya, ya. menjalani tatap muka. Nah, jadi itu prasyarat yang tidak boleh diabaikan gitu. Wajib artinya ya. Wajib. Jadi ketika itu tidak terpenuhi, maka itu sebenarnya tidak bisa dilaksanakan. Betul. Nah, terus yang berikutnya yang juga harus diperhatikan itu adalah kan sebenarnya ada bahasa ya orang tuanya. Orang tuanya mengizinkan atau tidak, itu juga salah satu pertimbangan karena orang tua itu juga sangat beragam. Ada yang setuju di pembelajaran Tatap muka. karena sudah bosen di Betul, rumah, betul. kasihan anak dan lain-lain, tapi ada yang sangat strict tidak mau juga gitu. Betul. Nah, sebenarnya secara sikap resmi IKUP itu kemarin kan sebelum ada vaksinasi ya, sebelum vaksinasi maka sebaiknya tidak dilaksanakan secara tatap Muka dulu. tetapi adanya pengembangan kapasitas untuk guru, misalnya menyiapkan konten-konten pembelajaran secara lebih kreatif dan interaktif. Karena apa, Kang? Karena temuan KPAI itu dalam belajar tatap muka itu anak ketika ditanya ada interaksi hanya hanya 25%-an yang menjawab ada. Ya. Sisanya itu hanya menerima tugas itu kan. Ya artinya dengan sistem yang sekarang terjadi, Iya. dampak ke si anak siswa Iya, itu tidak menangkap dengan baik tidak menangkap materi baik. yang diberikan oleh gurunya gitu kan. Iya. Jadi terus ada yang mengatakan
tugasnya menjadi tugas orang tua misalnya. Nah, itu. Sebenarnya tidak demikian juga. Jadi kan di dalam pendidikan itu ada kategori bukan apa ada kategori atau ada 3 kompetensi ya, misalnya yang pertama itu ya kognitif ya pengetahuan, yang kedua afeksi sikap, yang ketiga psikomotor. Nah yang menjadi tugas orang tua sebenarnya bukan kepada pengembangan kognisinya, tapi lebih kepada bagaimana anak itu yang bisa dilakukan di rumah itu adalah afeksi dan psikomotor. Misalnya sekolah itu menugaskan anak menjalankan ibadah sholat 5 waktu misalnya. Nah sebenarnya tugas orang tua itu adalah memastikan itu berjalan, tidak kepada substansi. Nah, yang salah kaprah itu banyak sekali tugas siswa itu akhirnya mengerjakan orang tua. Ini sebenarnya bukan hanya pandemi ya, di masa pandemi ini. Iya. Bahkan saat bukan masa pandemi pun PR itu banyak yang mengerjakan kalau tidak orang tua adalah asisten rumah tangga. Itu banyak sekali. Nah ini sebenarnya yang menjadi salah kaprah, karena ya rata-rata orang ingin mudahnya saja gitu, ingin mudahnya saja. Jadi ketika guru mencoba dia lebih moderat gitu ya, memberikan relaksasi, ketentuan juga lebih moderat dengan pengurangan standar seperti itulah. Nah tetapi orang tua tidak semua siap, karena itu sebenarnya salah satu PR kita itu adalah memberikan atau menyampaikan kepada masyarakat, kepada para orang tua tentang bagaimana kita harus mendampingi, harus mengawal pembelajaran itu. Karena tiap orang kan beda-beda. Ada orang tua tuh yang takut sekali ketika anaknya misalnya ketinggalan pelajaran. Ada orang tua yang cuek, tenan naon lah gitu. Nah, juga anak-anak gitu. Nah ada yang yang benar-benar strict gitu. Itu yang pasti akan membuat seperti anak kayak di sekolah gitu. Di sekolah itu akan membuat anak lebih tertekan lah, lebih stres. Ya karena itu kalau saya melihatnya bagaimana sarannya ya, kita lihat sebenarnya kabar baiknya hasil rapat koordinasi hari Minggu secara nasional. Saya kebetulan ikut hadir juga. Rekap nasional itu menunjukkan adanya tren penurunan angka konfirmasi ya untuk sekarang. Saya berharap ini akan menjadi kabar baik, trennya terus melandai, sehingga pada tahun ajaran baru misalnya itu sudah bisa dilaksanakan tatap muka dengan tetap menjalankan protokol kesehatan ya. Ya bagi saya sebenarnya nih secara pribadi, kalau anak diliburkan beberapa saat itu tidak akan membuat bodoh-bodoh amat tuh anak gitu. Jadi yang penting anak kan itu kan dia merasa happy gitu ya, merasa bahagia, sehingga akan timbul bahwa dia itu senang juga untuk walaupun belajar di rumah ya senang juga. Walaupun tentu kalau ditanya anak mah yang mending belajar di sekolah. Nah itulah yang menjadi pertimbangan kenapa belajar di sekolah itu juga dalam tanda kutip lebih berisiko ya. Betul. Karena gini, taruhlah kita menerapkan protokol kesehatan, tapi yang namanya anak-anak lagi main ucing-ucingan, lompatan, ya tetap berangkulan, tetap begitu. Tidak ada batasan. Itulah yang masih dikhawatirkan anak-anak dan susah diatur. Iya. Betul. Karena itu salah satu caranya adalah mengkarantina anak di rumah gitu. Walaupun di rumah anak keluar main juga gitu. Jadi sebenarnya tidak ada formula yang kayak buah si malakama ya kan. Begini salah, begitu pun salah. Iya, yang benar-benar tepat gitu, komplit, karena ya berbeda situasinya tiap orang. Kang, tadi sempat disinggung soal tugas anak dan tugas orang tua. Ya, ini kan kalau guru nyikapinya gimana sih Kang? Pasti guru tahu lah, oh ini mah orang tuanya gitu. Oh ini mah kakaknya atau asisten rumah tangga yang ngerjain gitu Kang. Ini artinya kan tadi tidak tersampaikan berarti kan pelajaran ini Kang. Ya betul Kang. Ini kalau di dalam pembelajaran langsung ya, guru itu mohon maaf ya, tidak semua memeriksa tugas itu dengan detail. Betul. Karena apa? Karena keseharian dia di kelas itu menunjukkan performa akademik juga. Orang yang rajin tuh, dia di kelasnya juga rajin. Nah,
ketika misalnya di rumah yang mengerjakan orang lain, Orang lain. asisten rumah tangga, itu akan tahu budak teh bodoh belagu tapi PR-nya halus. Nah, itu kecurigaan. Ini yang akan jadi problem ketika misalnya sekarang selama pandemi. Karena apa? Ya karena guru tidak tahu, terutama untuk mereka yang belum pernah bertemu sebelumnya. Ya. Anak belum pernah bertemu sebelumnya itu seperti apa? Ya anak-anak kelas 1 ya, di berbagai baru tingkatan masuk gitu ya, dari itu TK. sama, Betul. pasti belum pernah ketemu. Betul. Atau ketika ada peminatan, misalnya untuk kelompok IPA dan IPS untuk SMA, atau yang pindah kelas, Ya. yang kelas A, B, C terus pindah ke jadi kelas lain yang belum pernah dengan guru sebelumnya. Itu apa namanya, menjadi PR betul, karena harus menilai orang, harus mengukur lagi kemampuan ya, anak, kemampuan anak. tanpa adanya interaksi secara langsung. Betul. Nah, karena itu saya melihat yang paling mungkin adalah sebenarnya ya dilihat dari tugas gitu. Itu mau Tugas-tugas nggak ya. mau ya. Apakah itu akurat, itu menjadi walau alam ya. Ini Cuman akan minatnya dari situ ya kan, Ya. terlihat ya. iya. Nah, ini akan dikonfirmasi, ini akan terverifikasi ketika nanti masuk sekolah kan. Betul. Budak teh pas masuk rajin, halus. Nah, ketika Terlihat. dia udah masuk misalnya nanti bulan Juli atau bulan kapan lah, belum tahu kita, itu akan ketahuan, oh ini anak memang pintar gitu. Berarti emang di rumahnya Di juga. rumahnya memang anak itu ya beragam sekali lah, kita tahu ya. Ada anak itu yang sangat edik lah, belajar tuh wah hobi Bener, belajar sebagai hobi gitu ya. Ayahnya malesna ka bina-bina termasuk saya. Sama. Jadi itu akan terverifikasi nanti Iya, iya. performa seseorang itu ketika pembelajaran sudah kembali transisi Normal. menuju normal ya. Ini pasti saya lihat ini akan berakhir tidak benar-benar misalnya 100%, tetapi akan kembali normal ke pembelajaran, ada tatap muka, ada tugas dan lain-lain. Yang penting itu kan sebenarnya interaksi ya. Interaksi tadi. Interaksi, karena teknologi itu tidak bisa menggantikan, atau tugas guru tidak bisa digantikan oleh teknologi gitu loh. Jadi adanya interaksi, sentuhan, sapaan, itu yang akan menjadikan seseorang itu merasa hadir, merasa ada. Betul. Jadi ambil contoh misalnya kalau pembelajaran dilakukan secara, taruhlah melalui Zoom meeting ya, misalnya ada beberapa sekolah, guru itu sebenarnya seharusnya dia memperlakukan murid sebagaimana dia Sama dengan di dalam kelas. dalam kelas. Misalnya, ayo Asep lah misalnya namanya. Ayo Asep. Nah, misalnya, ayo siapa lagi nama yang lain, Mawar misalnya gitu ya. Itu yang akan membuat seseorang sapaan-sapaan itu merasa dia turut hadir. Ya. Tapi Karena kan kalau dengan Zuma mungkin agak susah juga kan. agak susah. Ya. Karena itu Zoom itu sebenarnya bagusnya dibangun untuk membangun interaksi itu. Karena tugas berikutnya bisa dilanjutkan secara offline sebenarnya kan gitu. Dan komunitas belajar ini sebenarnya bisa terus juga terbangun di dalam grup-grup percakapan. Tanya jawab itu bisa terus berlangsung. Ya cuma ini effort guru kan memang menjadi besar juga. Bayang kalau dia mengajar di berapa kelas, dia punya grup anak yang HP-na itu. Iya. Dan yang perlu ada relaksasi juga dalam ini, sekolah ya harus menghindari pengetatan jadwal seperti belajar reguler. Jadi kan online itu mestinya bisa kapan aja kan. Betul. Nah itu misalnya untuk mengakomodasi orang tua yang bekerja, orang tua yang waktunya terbatas, HP-nya terbatas, harus bergantian, sehingga ketika anak itu menyerahkan tugasnya tidak bersamaan terus dimaklumi. Itu situasinya begitu. Kang, terakhir ini saya sempat baca dari beberapa media online di awal tahun bahwa pada saat tatap muka nanti siswa atau anak sekolah ini harus mendapatkan pelajaran psikologi dulu katanya. Ini benar nggak sih Kang? Karena kan jadi setahun tadi kan di rumah, Ya. yang tadi saya bilang minat belajarnya udah hilang gitu, benar nggak Kang? Ini sebenarnya di dalam peraturan 4 menteri itu disampaikan perlunya ada pembekalan lah gitu ya, untuk menumbuhkan kembali minat belajar. Ini sebenarnya
bukan hal yang asing ketika misalnya kita ikut pelatihan gitu ya. Ada ice breaking dulu, ada pengondisian awal. Diklat-diklat itu selalu berjenjang dari yang ringan. Nah, itu sesuatu yang sangat bagus karena aspek psikososial ini juga salah satu menjadi sorotan dari organisasi profesi psikososial ya. Nah, itu menurut saya ya penting dilakukan. Penting dalam artian tidak harus dia berupa pelajaran, tapi bagaimana guru membangun iklim belajar, guru membangun suasana belajar itu menjadi hidup gitu kan ya. Ya kebayang ya membangun chemistry itu. Tadi ya. Orang kebayang udah setahun di rumah tiba-tiba ke kelas oke. Pasti gimana nih? Ya. Saya menduga karena orang biasanya terbiasa belajar di rumah itu dengan sangat santai, kembali ke sekolah asik berat juga. Ini nggak jauh-jauh lah. Ya. Anak saya kadang pakai seragam atas ngumpul tuh. Ya. Kalau jum itu. Karena jum. Ya, habis itu sambil gogoleran ya, gitu. Kalau yang bukan pas jum kan sambil main game, ada yang sambil YouTube. Oh itu butuh pekerjaan memang PR nanti ketika kembali ke sekolah itu guru mengondisikan kembali, membentuk kembali persepsi belajar siswa gitu. Bahwa kita akan belajar dengan cara sikap ya. Iya, dengan cara seperti ini. Dengan cara yang dulu pernah kita laksanakan atau yang baru masuk itu dengan cara yang baru yang tidak bisa disamakan dengan di rumah gitu. Gitu. Itu saya memang sangat penting diberikan terlepas dari bentuknya formal atau tidak, tetapi itu sesuatu yang harus dilakukan untuk memberikan sentuhan-sentuhan. Artinya peradaban tadi ya kan? Iya, betul. Kembali ke peradaban tadi karena Covid ini ya. Iya. Itu benar kata Sunda Empire ya. Kita masukin tatanan ini baru di situ tuh. Pas banget tempatnya di bawah sini di situ. Sobat podcast. Aduh, raga itu. Bikin drama. Kang Najib, terima kasih nih Kang. Oke, saran-saran solusi-solusinya buat masyarakat yang mungkin sampai hari ini bertanya-tanya soal kapan sih anak-anak kembali ke sekolah. Ya. Tadi dijelaskan oleh Kang Najib, Sobat Podcast, bahwa ini adalah sebuah peradaban, adaptasi kebiasaan baru, bahwa nanti pun ketika masuk ke sekolah anak-anak kita akan melakukan adaptasi yang berbeda dengan pada saat sekolah 1 tahun ke belakang. Jangan lupa like dan subscribe channel Gerobak Podcast. Terima kasih Kang Najib waktunya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.